Angkringan aku kasih satu agar dia bisa terbang-terbang sekalian olahraga karena saya nggak main. Halo cuy, jumpa lagi dengan saya Om Kumis Kicau. Ayo kita berkicau bersama. Cukurukukukru. I'll be there for you, 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 there for you. I'll be there for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini malam ini ya. Jadi saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara perawatan trotolannya. Nah, untuk trotolan ini sendiri usianya itu hampir berapa ya? 4,5 bulan, belum sampai. Jadi untuk bulu-bulu trotolnya itu udah mulai berganti dan udah hampir sempurna. Tinggal ada beberapa sayap yang masih bawaan trotol ya. Untuk ekor sendiri, nah hari ini tuh terakhir jatuh ya. Jadi putih nih, baru aku temuin tadi setelah buka kerodong. Ini udah aku kumpulin, jadi aku pelihara dari umur 3 bulan. Karena kemarin ada kendala ya, trotol yang kemarin tuh ternyata betina. Jadi jangan salah ya cuy, trotol betina pun itu bisa ngeplong-ngeplong. Jadi nggak pasti jantan kalau memang hanya masalah ngeplong-ngeplong. Tapi ngeplong yang di sini kalau betina itu dia lebih monoton ya. Jadi bunyinya itu aja. Walaupun ya secara volume itu kemarin memang kenceng banget ya. Tapi ternyata setelah jalan 4 bulan kelihatan tuh ternyata betina. Saya cek, oh betina, dan ternyata memang kan digaransi ya. Saya tukerin dengan trotol insya Allah istimewa. Nih udah mulai berganti. Untuk bulu bagian dada itu udah kuning pekat, tinggal mungkin sayap ya beberapa ya. Dan untuk ekornya sendiri sudah mulai tumbuh, badannya gede. Dan ini udah ngeplong, udah ngeriwik, tiap hari rajin ngeriwik sama ngeplong sesekali. Dan kalau dia nggak sengaja aku temuin sama murai ya, murai pastel dan dewasa, kelihatannya gitu fighternya udah muncul, dia mau ngeplong kayak gitu. Sama kretekannya emang cakep sih. Nah, untuk perawatannya sendiri langsung aja ya, untuk mempersingkat durasi. Untuk hariannya itu full kerodong ya. Jadi untuk jangkriknya sendiri, untuk extra foodingnya itu di pagi itu saya kasih 10, kadang sampai 13 kalau memang jangkriknya itu kecil, ada yang kecil ya. Itu memang untuk ukurannya memang saya nggak melebihkan di atas 15 ya. Yang saya takutkan nanti dia nggak doyan fur, karena furnya juga banyak yang dibuang-buang. Nah, itu dihabisin ya untuk yang jangkrik itu, karena memang karakter burung tuh beda-beda. Nah, untuk 10 sendiri, 10 ke atas itu dihabisin dalam waktu mungkin 10 menit tuh udah habis. Emang ini untuk makannya kencang banget sih. Nah, untuk malam sendiri juga aku kasih ya di 10 sampai 13 tergantung jangkrik, besar kecilnya jangkrik. Nah, untuk penggunaan jangkrik sendiri saya menggunakan jangkrik genggong ya, jangkrik ternak bukan jangkrik alam. Alasannya karena mungkin penggunaan jangkrik alam itu kemarin waktu aku kasihin ke murai dewasa itu ternyata ada something perubahan, jadi nggak aku terusin. Terus aku sekarang itu lebih milih ke jangkrik ternak kayak gitu. Nah, untuk mandinya sendiri dia seminggu sekali, itu di hari Minggu pagi. Nah, kalau misal dia mau mandi sendiri ya di tiap harinya atau seperti apa, yaitu terpantau kalau mandi suka pagi banget, jadi diembun sekalian mandi kayak gitu. Aku kasih cepuk tambahan, tadi baru mandi sih, hari ini ada apa,
hari Jumat. Jadi tadi pagi itu mandi sendiri dicepuk, tapi untuk minggu sendiri memang aku mandiin rutin, dan itu masuk karamba ya, seperti itu. Perawatannya simpel sih. Terus sesekali sebelum dikasih makan itu kita embun pagi itu pasti wajib. Ada yang bilang trotol itu cantelin aja, nggak usah diembun, dikerodong, full kerodong kayak gitu. Saya nggak. Jadi pangkringan aku kasih satu agar dia bisa terbang-terbang sekalian olahraga, karena saya nggak main umbaran. Takutnya kalau pangkringan 2 itu dia makannya banyak, full kerodong kayak gitu, takutnya nanti timbul masalah setelah dia itu mutasi sepenuhnya ke pastol kayak gitu. Pangkringan aku kasih satu, terus nggak saya full kerodong terus kayak gitu. Setiap pagi itu aku embunin, terus kasih makan sambil embunin itu sampai kisaran jam 7 baru full kerodong. Nanti dibuka kerodong itu kalau malam kasih makan lagi, sekalian bersihin karpet seperti itu. Untuk minum sendiri aku ganti 2 hari sekali. Kalau memang 1 hari dirasa itu udah kotor, biasanya aku ganti juga kayak gitu. Untuk karpet 2 hari sekali, dan kalau memang 1 hari itu kotor juga aku bersihin juga. Jadi 1-2 hari pasti aku bersihin kayak gitu. Kayak gini nih, habis ini paling aku bersihin juga. Untuk furnya aku menggunakan fur coklat. Kita lihat karakternya dulu si burung, karena ini burung kotorannya kecil-kecil ya, dan dia itu sering mandi. Untuk menstabilkan suhu saya kasih fur coklat kayak gitu, karena mungkin karena kotoran saya lihat dari kotoran kecil-kecil itu dia tipenya tipe panas ya, jadi metabolismenya cepat. Jadi aku kasih fur coklat yang memang mengandung madu sama telur. Untuk fur sendiri, untuk fur coklat yang mengandung madu dan telur itu sifatnya ya panas ya. Nah, untuk fur sendiri aku pakai fur hijau. Aku campur sedikit dengan fur coklat karena karakternya dia itu tipenya tipe panas. Kenapa aku bilang tipe panas? Karena dia sering banget mandi untuk menstabilkan suhu tubuh, dan memang untuk kotorannya itu aku lihat kecil-kecil di bawah. Bentar, kenarinya lagi bunyi. Ini malam-malam dia bunyi mah. Nah kayak gitu. Jadi karena emang aku lihat kotorannya itu kecil-kecil, berarti mungkin ya aku ambil kesimpulan dulu, karena ini masih trotol ya. Jadi mungkin dia tipenya panas karena juga sering mandi di pagi hari, karena kalau waktu aku kasih cepuk dia mandi sendiri. Tapi untuk jadwal mandinya sendiri di hari Minggu ya 1 kali ya kayak gitu. Tapi untuk harian tetap aku 1 kali itu masuk ke karamba, tapi untuk harian itu aku tetap kasih cepuk seperti itu. Nah, untuk furnya sendiri aku kasih fur hijau ya, karena fur hijau itu mengandung yang mengandung rumput laut siwet. Jadi bikin adem di badan, karena analisaku untuk murai ini tipenya tipe panas kayak gitu. Apalagi pastol tuh kebanyakan juga metabolismenya cepat. Tapi dilihat dulu ya, burung tetap beda-beda. Kadang ada yang memang pastol juga tipe dingin kayak gitu. Jadi burung-burung muda itu biasanya metabolismenya cepat, tapi nggak semua juga. Jadi kita harus cek dulu burungnya seperti apa. Dari kalau bisa cek tuh akuratnya dari bentuk kotoran kayak gitu. Nah, untuk penjemuran sendiri tidak saya berikan penjemuran lama, hanya mungkin 5-10 menit, dan itu matahari di pagi hari ya. Jadi biar hanya kena vitamin aja, vitamin D, tapi nggak terlalu panas. Mungkin hanya jam 7 sampai jam 7.10, 7.04, karena di area saya itu untuk matahari itu jam segitu udah muncul ya kayak gitu. Jadi nggak saya kasih penjemuran yang memang panas ya, itu hanya memang tersorot sinar matahari ya gitu, karena memang ya ini masih bulu baru kayak gitu. Tetap saya rawat seperti burung-burung lainnya, dan alhamdulillah ini 4 bulan lebih 1 minggu ya, itu udah
hampir sempurna bulunya. Jadi di atas kepala tuh kemarin ngerebung ya, dan sekarang itu udah halus hitam semua, dan untuk bagian bawahnya itu udah orange-nya udah pekat, sama hanya tinggal beberapa di sayap yang masih menggunakan sayap bulu trotol. Untuk ekor udah habis, ini aku kumpulin ya buat koleksi karena masih pertama kali melihara trotol. Nah gitu, jadi untuk perawatannya nggak kayak yang biasanya kasih makan kerodong cantelin, gitu, enggak, karena aku tetap perawatan seperti biasa. Pagi aku keluarin, aku embun, aku kasih sinar matahari. Kalau ada yang bilang, ya mungkin karakter burung juga beda-beda, tapi ada banyak yang bilang, Mas itu kalau kayak gitu memang nggak bikin mutasi lama ya? Enggak, di burung ini mutasinya cepat, 4 bulan ekor udah pada jatuh semua tuh, dan memang udah tumbuh untuk ekornya, dan memang untuk warna hitam metaliknya sendiri udah tumbuh sempurna di kepala. Untuk badannya sendiri juga udah sempurna kayak gitu cuy. Jadi untuk perawatannya tetap aku samain seperti burung-burung pastel dan dewasa kayak gitu, dan itu nggak mempengaruhi sih, kalau burung ini nggak mempengaruhi dari sisi mutasi bulunya, yang katanya ada yang ngeklaim mutasinya jadi lama gitu. Itu tergantung burungnya juga sih, tapi untuk perawatan di sini di burung saya ini, itu saya perlakukan sama seperti pastel dan dewasa kayak gitu. Nah mungkin sekilas ya untuk sharing perawatan, itu versi saya, dan memang kalau misal bisa ditiru, kalau mau ditiru monggo, kalau enggak ya itu pilihan teman-teman sendiri, karena memang burung itu nurut perawatnya ya, atau perawat nurut burungnya, itu tergantung juga. Jadi kita harus tahu karakter burung, jadi mungkin nggak bisa selalu sesuai apa yang diklaim kebanyakan teman-teman, harus ini pakem kayak gitu. Jadi rawatan itu nggak ada yang pakem ya, disesuaikan dengan burungnya masing-masing, karena sama burung tetapi beda karakter seperti itu. Jadi setiap burung itu ya namanya makhluk hidup, pasti walaupun satu jenis tapi beda-beda karakternya ya, kayak gitu. Jadi nggak ada rawatan yang pakem, yang pinter itu. Jadi nggak ada yang di sini, nggak ada sifatnya menggurui, tapi memang kita hanya sharing rawatan seperti itu. Nah mungkin itu saja untuk sharing kali ini, perawatan trotol ya. Saya pelihara dari umur 3 bulan, hampir 3 bulan, dan sekarang udah 4 bulan, mungkin lebih 1 minggu ya. Dan itu untuk bulu ekornya udah rontok semua, udah jatuh semua, dan tinggal beberapa bulu sayap seperti itu. Nah mungkin akhir kata, jangan lupa subscribe, like atau komen jika berkenan, untuk membantu saya lebih semangat ya dalam membuat video berikutnya terkait dengan rawatan burung, karena ya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.